Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ayyuhal ikhwanu fillah, aqumu baina aidikum lastu bi khairikum, amma ba'd. Puja serta puji syukur kita marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat dan hidayatnya kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita. Salawat cinta dan salam rindu marilah kita curahkan, kita panjatkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perantara beliau kita dapat merasakan manisnya keimanan. Para jamaah yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami menyampaikan seuntai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Memburu Kebahagiaan Akhirat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang berbunyi, ya bani Adam tafarraq li ibadati amla usadraka ghinan wa asuddu faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syuglan wa lam asudda faqrak. Yang artinya, wahai anak Adam, curahkanlah, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan kecukupan, dan aku tutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2466 dan Ibnu Majah nomor 4107. Ayol hadirun as-su'ada, tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat, bukanlah dunia. Akhirat yang berupa syurga merupakan puncak cita-cita seorang muslim. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Kita akan senantiasa mengaitkan aktivitas kita dengan kehidupan akhirat. Artinya punya orientasi jangka hidup panjang sekali. Makanya dalam mengejar berbagai kenikmatan hidup dunia, kita tidak boleh sampai mengalahkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun." Dan apa saja kekayaan, jabatan dan keturunan yang diberikan kepadamu, maka itu hanyalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya saja, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-60. Manusia selalu diliputi keinginan akan kedudukan, harta benda, anak-anak, wanita dan berbagai kesenangan dunia lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tempat kembali yang terbaik adalah surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-14 yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seorang hamba tidak menunda kebaikan dan amal soleh yang dapat dilakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 169, At-Tirmizi nomor 2121 dan riwayat Imam Ahmad nomor 7687 yang artinya, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya berbagai fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pada waktu pagi seseorang masih beriman, tetapi di sore harinya menjadi kafir. Dan pada waktu sore hari seseorang masih beriman, namun pada sore harinya menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sekeping dunia.
Ada banyak tokoh di sekitar kita yang memilih menjadi orang yang berpikiran cekak dengan menjual akhiratnya untuk kepentingan dunia orang lain. Mereka rela menjadi perantara bagi para politisi demi memperoleh secuil proyek dengan cara yang melanggar ajaran agama. Umar bin Abdul Aziz, salah seorang raja dari kerajaan Bani Umayyah, pernah mengajarkan dan menasihati umatnya dengan berkata, "Sebutkan kepadaku orang yang paling bodoh di antara manusia." Mereka menjawab, "Seseorang yang menjual akhirat untuk dunianya." Umar bin Abdul Aziz berkata dengan kesedihan yang terpancar dari wajahnya, "Maukah saya beritahukan orang yang lebih bodoh lagi darinya?" Mereka menjawab, "Ya wahai Amirul Mukminin." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Seseorang yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain." Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat dan senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup pembacaan hadis pada kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ya munzilal kitab wa mujriyas sahab, hazimil ahzab, ihzimhum wa zalzilhum wansurna alaihim. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik. Innama yaghlibuhum anta ya maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal mujahidin, unsur ikhwananal mujahidin fi Falastin. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberikan kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Karuniakanlah kepada mereka keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.